love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything that I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Mighty to save. Mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Mighty to save. Mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered
Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Senang bisa menyapa Anda kembali, walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Saya berdoa agar semua kita baik-baik saja. Tetapi mungkin ada di antara saudara yang hari ini sedang sakit. Bahkan mungkin ada yang di ruang isolasi, kehilangan orang yang saudara kasihi, kehilangan pekerjaan, atau banyak pergumulan yang lain. Apapun yang menjadi masalah kita, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dia yang menciptakan dan memiliki hidup kita. Mari kita sembah dan muliakan Dia, Raja segala raja. Muliakan
Ibadah kita dimulai di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mazmur 18 ayat 30. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sempurna, rancangan penuh damai,
kita berdoa. Ya Tuhan, itulah kerinduan kami, menikmati hadirat-Mu setiap saat, dimanapun kami berada. Namun ya Tuhan, kami sendiri yang seringkali membuat pemisah antara kami dengan-Mu, dengan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kami menyakiti hati sesama kami. Kami tidak dengar-dengaran dengan firman-Mu. Kami berjalan menurut keinginan kami sendiri. Tuhan, ampuni kami. Tolonglah kami Tuhan, selidiki hati kami. Karena kami sadar bahwa ada hal-hal yang tidak kami sadari. Kami rindu untuk membereskan dengan-Mu, supaya tidak ada satupun yang bisa menghalangi persekutuan kami dengan-Mu dan sesama kami, ya Tuhan. Mari Tuhan, kami membuka hati kami. Selidikilah hati kami, ya Tuhan. Ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kau
Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Mazmur 26 ayat 1 sampai 12. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Aku berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, tetapi yang lebih berbahagia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara, pernahkah saudara merasa sudah berbuat baik, mengorbankan segala sesuatu dengan hati tulus, tetapi disalahpahami dan difitnah dengan berbagai tuduhan yang menyakitkan? Bagaimana perasaan saudara? Marah, sakit hati, menyerang balik, ingin meneriakkan kebenaran supaya seluruh dunia tahu yang sebenarnya? Atau justru marah kepada diri sendiri, merasa bodoh, mengapa mau bersusah payah melakukannya? Lalu kita menjadi apatis, kuesera-sera, yang akan terjadilah. Atau akhirnya kita menerima pendapat orang lain, merasa diri memang salah, tidak layak, tidak kompeten, frustrasi, kehilangan semangat hidup, dan lain sebagainya. Itu sangat manusiawi. Apalagi jika teriakan kita bukannya membuat dunia mengerti, melainkan justru semakin memojokkan kita. Banyak orang akhirnya berteriak, "Di mana Engkau ya Tuhan? Mengapa Engkau diam saja? Engkau tahu bahwa aku melakukan semuanya itu dengan tulus, tetapi mengapa justru aku yang dipersalahkan?
Mengapa engkau tidak membela aku? Tuhan menjadi sangat sulit untuk kita pahami. Apakah itu yang sedang saudara rasakan? Saudara tidak sendirian. Daud penulis Mazmur ini mengalami hal yang sama. Beberapa penulis tafsiran Alkitab mengatakan bahwa latar belakang Mazmur ini adalah pemerintahan yang korup, yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat orang benar tertindas. Tetapi Matthew Henry secara spesifik mengatakan bahwa Daud menulis Mazmur ini ketika dia sedang dikejar-kejar akan dibunuh oleh Saul. Pertanyaannya adalah, Daud salah apa? Dia justru banyak membantu Saul dengan melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Saul. Mengalahkan Goliat, bermain kecapi, menenangkan Saul ketika hatinya gelisah, memenangkan banyak pertempuran, dan lain sebagainya. Satu-satunya kesalahan dalam tanda kutip adalah menerima sanjungan rakyat ketika dia pulang dari peperangan dan membawa kemenangan besar. Perempuan-perempuan menari-nari dan menyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Pikiran Saul langsung mengembara. Dikatakan kepada Daud, dia mengalahkan berlaksa-laksa, tapi kepadaku beribu-ribu. Nanti ujungnya tahta itu akan diberikan jatuh kepadanya. Saudara-saudara sekalian, Saul adalah orang yang memiliki problem psikologi yang parah, minder dan merasa tidak aman. Maka ketika dia akan ditabiskan menjadi raja, dia sembunyi di belakang barang-barang. Sampai Samuel harus tanya kepada Tuhan, di mana Saul? Tetapi ketika jabatan itu sudah ada di tangannya, dia genggam erat-erat dan sangat takut untuk diambil kembali. Padahal Daud tidak secuil pun berpikir bahwa dia akan merebut tahta Saul. Tetapi mulai saat itu, Saul terus berupaya dengan segala cara untuk membunuhnya. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara ada di posisi Daud, apa yang saudara lakukan? Ketika diperlakukan tidak adil seperti itu, Daud meminta keadilan kepada Tuhan. Dia berkata, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup di dalam ketulusan. Saudara, inilah adalah gambaran pengadilan. Daud naik banding kepada Tuhan karena Saul, pemegang otoritas tertinggi di Israel, justru menjadi pelaku utama ketidakadilan yang sedang menimpa dirinya. Jadi kepada siapa lagi Daud bisa meminta keadilan? Tidak ada kecuali kepada Tuhan. Lagi pula saudara, di dalam dunia ini tidak ada orang yang benar-benar adil. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat masalah dari segala sisi dan sampai sedalam-dalamnya. Hanya Tuhan yang Maha Tahu, Dia bisa melihat segalanya dari segala sisi, dan bukan hanya itu, Allah juga Maha Kasih dan karenanya Maha Bijaksana. Orang yang mencari keadilan kepadanya tidak akan pernah dikecewakan. Dalam situasi apa saja, dia selalu dapat diandalkan. Jadi mengapa kita mencari pertolongan dari mana saja? Adakah sesuatu yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan? Daud meminta keadilan kepada Tuhan karena dia yakin bahwa dia hidup di dalam ketulusan. Daud berkata, berilah kepadaku ya Tuhan keadilan, sebab aku telah hidup di dalam ketulusan.
Saudara-saudara sekalian, penghalang terbesar untuk kita bisa datang kepada Tuhan dan mendapatkan keadilannya adalah hati yang tidak tulus. Karena dalam memperjuangkan keadilan, kita sudah berkompromi dengan orang-orang fasik dan melakukannya dengan cara dan kekuatan sendiri. Akibatnya tanpa sadar kita menjadi sama dengan orang-orang fasik itu. Sehingga bukan keadilan yang kita dapat, melainkan justru semuanya menjadi bumerang yang akhirnya berbalik menghancurkan diri kita sendiri. Daud berani meminta keadilan kepada Tuhan karena dia bisa membuktikan ketulusan hatinya. Daud berkata, aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Maksudnya bukan berarti Daud sama sekali tidak bersinggungan dengan mereka. Jika dia menutup diri rapat-rapat terhadap orang fasik, maka dia tidak dapat menyaksikan kasih Tuhan. Daud bukan menutup diri, melainkan dia tidak berkompromi. Dia tidak berkomplot, dia tidak ikut-ikutan di dalam perkumpulan dan kejahatan orang-orang fasik. Di tengah-tengah pergumulan yang berat, walaupun tidak mudah, Daud tetap menjaga ketulusan hatinya. Dan Daud melakukan itu dengan penuh percaya kepada Tuhan. Dengan tegas Daud berkata, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan nampak diam, sungguh tidak mudah untuk mempercayai Dia. Banyak orang bahkan kemudian mengkambing hitamkan Tuhan sebagai penyebab dari semua yang terjadi. Saudara-saudara sekalian, kita seringkali tidak sadar bahwa dengan berbuat demikian, secara tidak langsung sebenarnya kita sedang menempatkan diri kita sebagai musuh Allah. Dan itu berarti kita menjadikan diri kita sendiri rentan untuk diserang. Bukankah seharusnya kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan? Saudara-saudara sekalian, sebagai manusia, Daud pasti tidak paham dengan situasi yang terjadi. Dan memang tidak perlu dan tidak mungkin bisa memahami sepenuhnya. Tetapi dia percaya penuh bahwa semua yang terjadi ada di bawah otoritas Tuhan. Dan Tuhan sang pemegang otoritas tertinggi itu tidak mungkin salah. Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan dia percaya kepadanya. Maka serangan yang bertubi-tubi itu tidak menghancurkannya. Sebaliknya, justru menjadi momen bagi dia untuk mengalami kuasa dan kemuliaan Allah. Meskipun demikian, Daud tetap minta Tuhan menyelidiki hatinya. Dia berkata, Tuhan ujilah aku, selidikilah hatiku, bukan menantang. Tetapi justru karena Daud sadar bahwa tidak semua hal di dalam dirinya dia bisa lihat. Ada sisi-sisi gelap yang hanya Tuhan yang bisa melihatnya. Dan itu bisa menjadi penghalang bagi pekerjaan Tuhan. Dan Daud merasa senang kalau Tuhan mau menyingkapkan hal itu kepadanya. Sebab dia tahu bahwa bagaimanapun juga rusaknya hidupnya, Tuhan tetap bisa menerima dia apa adanya. Saudara, inilah kemerdekaan yang sejati. Setiap orang, disadari ataupun tidak, memiliki kerinduan untuk dikenal sebagaimana adanya kita. Termasuk hal-hal yang paling buruk, yang paling mengerikan, dan diterima tanpa syarat apapun. Dan Daud tahu Tuhan melakukan itu. Dan itu penting. Karena sisi-sisi gelap yang menghalangi pekerjaan Tuhan itu harus dibereskan. Saudara-saudara sekalian, Daud berani berdoa demikian.
Karena Daud mengerti bahwa kasih setia Tuhan jauh melampaui segala kelemahan hatinya, dirinya. Karena itu dia berkata, mataku tertuju kepada kasih setiamu. Saudara-saudara sekalian, kita semua adalah orang berdosa. Setulus apapun kita, tetap ada sisi-sisi gelap yang perlu kita waspadai. Sangat mudah bagi kita, kalau kita tidak waspada, kita bisa jatuh dan menjadi sama dengan orang-orang yang kita pikir sedang kita perangi. Kelemahan-kelemahan kita bisa membuat kita kehilangan ketulusan hati. Kita butuh kasih setia Tuhan, satu-satunya yang bisa memelihara ketulusan hati kita. Saudara-saudara sekalian, Daud tidak mau sama dengan orang-orang jahat yang sedang berusaha untuk membunuhnya. Karena itu dia bersandar kepada kasih setia Tuhan. Daud memelihara ketulusan hatinya. Itulah sebabnya ketika ada 2 kali kesempatan yang sangat baik untuk Daud bisa membunuh Saul, Daud berkata, dijauhkanlah daripadaku untuk menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Sebab siapa yang dapat luput kalau dia menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan ketika Saul akhirnya bunuh diri, Daud berduka cita, Daud meratapinya, Daud mengoyakkan pakaiannya. Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia mengoyakkan pakaiannya. Mereka meratap, menangis, berpuasa sampai matahari terbenam. Karena Saul dan Yonatan anaknya dan seluruh bangsa itu. Saul tidak bersuka cita dan berkata, "Hore, masalahku selesai." Tidak. Tapi Daud berduka cita. Saudara-saudara sekalian, kunci yang paling mendasar dari kemenangan Daud adalah karena hatinya benar-benar mencintai Tuhan dan tetap mencintainya apapun yang terjadi. Ketika berhasil mengalahkan Goliat, ketika berhasil memenangkan peperangan, ketika disanjung maupun ketika harus melarikan diri berada di gua-gua karena ada orang Saul yang berusaha membunuhnya. Daud tetap berkata, "Tuhan, aku cinta kepada rumah-Mu, kepada kemuliaan-Mu bersemayam. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dan aku berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib, karena aku cinta kepadamu." Karena itu Daud bisa berkata, "Kakiku berdiri di tanah yang rata, dan aku terus memuji Tuhan di dalam jemaah apapun yang terjadi." Cinta kepada Tuhan itulah yang memberinya kekuatan untuk menang. Ribuan tahun setelah Daud pulang ke rumah Bapa, Yesus Kristus anak Allah datang ke dunia ini sebagai manusia yang paling tulus di antara semua manusia yang paling tulus. Dan dia mendapatkan perlakuan tidak adil, yang paling tidak adil sampai mati di atas kayu salib. Tapi dia mengakhiri semuanya dengan kemenangan. Karena dia mencintai saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, hari ini banyak orang mengalami ketidakadilan. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang keluar sebagai pemenang. Karena mereka memiliki iman yang teguh. Hati mereka dipenuhi dengan cinta kepada Tuhan dan sesama. Sehingga mereka dapat memelihara ketulusan hati di tengah-tengah ketidakadilan yang mereka alami.
Ada seorang dokter yang telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk menolong orang-orang yang kena COVID-19. Tapi akhirnya justru tertular dan dipanggil Tuhan. Ketika keluarganya ternyata juga terpapar, apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya? Mereka bukan berbela rasa. Mereka bukan berterima kasih atas pengorbanannya. Tapi mereka mengusir dia pergi dari rumah mereka. Tetapi luar biasa. Karena keluarga ini menang. Karena mereka tetap memelihara hati yang tulus. Iman yang teguh. Dan cinta kepada Tuhan dan sesama. Saudara, hari ini mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami perlakuan tidak adil. Atau merasa sedang diperlakukan tidak adil. Kiranya iman yang teguh, cinta kepada Tuhan dan sesama, menolong kita untuk senantiasa memelihara ketulusan hati kita. Dan sehingga kita boleh beroleh kemenangan untuk terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan dan bagi sesama manusia. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, di setiap waktu, Di setiap hari, Kau yang aku butuhkan, di Tuhan. dalam hidupku, Yang Yesus. ku perlukan, Tuhan. Tiada yang lain, Engkau selalu beserta. tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Hanya Kau yang
andalkan. Kau yang ku percaya, hanya Kau satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Jemaat, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah isolasi mandiri maupun di rumah sakit, bahkan di ruang isolasi. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menyatakan diri-Mu kepada mereka, agar di dalam kesendirian mereka tidak kesepian, tetapi mereka mengalami hadirat Tuhan yang membawa damai. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tenaga medis, supaya Tuhan memberikan kepada mereka antibodi yang cukup untuk dapat mereka tetap sehat dan bisa melayani semua orang sakit. Kami berdoa untuk keluarga mereka. Tuhan, berikan kepada mereka hati yang ikhlas dan juga pengalaman iman bersama-Mu. Ketika mereka mungkin was-was ketika melepas orang yang mereka kasih bertugas. Ya Tuhan, kiranya semua yang dialami boleh menjadi momen di mana mereka boleh mengalami kuasa dan kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, yang saat ini sedang merintis pekerjaan baru. Tuhan, berkatilah mereka. Yang saat ini belum mendapatkannya, Tuhan berikan ide supaya mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk menyesuaikan diri di era new normal ini. Kami berdoa untuk dunia pendidikan, untuk anak-anak yang harus belajar melalui daring, untuk para guru, para dosen yang harus menyiapkan materi yang baru karena disesuaikan dengan metode, dengan kondisi saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat kepada mereka agar pendidikan tetap berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang mendampingi anak-anak mereka supaya diberi kesabaran, diberi kasih dan hikmat Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja. Tuhan, tolong kami
agar kami tahu apa yang harus kami lakukan ketika ibadah belum bisa dilakukan di gedung gereja. Kiranya itu tidak menyurutkan semangat orang-orang percaya untuk beribadah dan boleh mendapatkan firman Tuhan melalui berbagai media sosial. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk apa yang dilakukan di dalam masyarakat, supaya Tuhan menolong gereja mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk pemerintah kita, pemerintah kami, supaya diberi hati yang takut akan Tuhan, hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana yang tentunya tidak mudah dan dilematis. Kami berdoa Tuhan lindungi pemerintah kami dari segala yang jahat dengan kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan pilkada serentak dan juga khususnya pergantian wali kota Surabaya. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau mempersiapkan orang-orang yang takut akan Tuhan untuk dapat menduduki posisi-posisi penting di negara kami. Tolonglah kami semua sebagai warga negara agar kami bijaksana dalam memilih. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan kami bersama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai Sukacita itu wujud kekuatan Allah bagi kita, sehingga rasanya tidak berlebihan bila Alkitab mengatakan bersukacitalah senantiasa. Kita membawa persembahan pun dengan penuh sukacita, membawanya karena kekuatan Tuhan yang memampukan. Pada saat Tuhan berkenan, maka semua pasti mendatangkan berkat. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Mari kita bawa persembahan kita dengan penuh ungkapan syukur, kekuatan Tuhan yang memampukan dan menyertai dalam setiap perkara. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer bank BCA dengan nomor yang tertera di layar atau dengan metode fintech. Bila tidak bisa keduanya,
jemaat dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop dan setelah 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon yang tertera di layar untuk dapat diambil. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur buat sukacita yang Kau beri. Itulah janji kekuatan yang senantiasa kami rasakan. Tidak pernah Kau membiarkan kami tawar hati, karena janji setia-Mu bagi kami. Kami datang menyembah-Mu dengan syukur atas persembahan ini, atas pemeliharaan-Mu bagi kami, bagi keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, bahkan bagi gereja-Mu dengan segenap pelayanannya. Kiranya Tuhan berkati dan kuduskan persembahan ini agar boleh dipakai untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, di dalam dunia memang banyak hal tidak bisa kita pahami. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sudah merencanakan semuanya untuk kebaikan saudara dan saya. Karena itu mari kita jalani semuanya itu dengan iman dan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Mari kita kuatkan cinta kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan terus berkaryalah bagi kemuliaan-Nya. Bintang di angkasa, ku tak paham dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabuh bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang segala rahasia, tiada takut dan kuasa gelap. Masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap. Serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena Kau setiawan, dikuatkan yang ku tak benar. Hanya Dialah yang tahu dan segala rahasia, tiada ku takutkan kuasa gelap. Masa yang datang tak gelap, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap. Hanya Dialah yang tahu dan segala rahasia, tiada ku takutkan kuasa gelap. Masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap. Tangan Tuhan yang atur segenap. Tangan Tuhan yang atur segenap. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami bersama, benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Salah satu dampak yang sangat memberatkan kehidupan kita adalah dampak ekonomi. Semua pekerjaan berhenti, situasi dan kondisi untuk mematahkan penularan COVID-19 adalah stay at home. Semua tidak dapat bekerja. Dampak inilah yang menimbulkan keprihatinan yang luar biasa karena kita menemui ada saudara-saudara kita yang sampai tidak bisa makan. Kebutuhan yang paling pokok sudah tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu, gereja adalah tubuh Kristus, tidak bisa tinggal diam. Jika kita masih bisa makan, tetapi di samping kita sudah ada saudara kita yang tidak bisa makan. Melalui kesempatan ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk dapat saling memperhatikan dan mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Kami Majelis Jemaat membuka persembahan kasih COVID-19 yang kami pergunakan untuk saudara-saudara kita, lebih dari 55 orang yang membutuhkan kasih dari kita. Persembahan kasih COVID-19 diberi kode dengan angka 19. Misalnya persembahan dengan nilai 100.000, maka persembahan yang diberikan adalah senilai 100.019 atau dengan berita persembahan kasih COVID-19. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, dan Tuhan sendiri yang menyertai kita.